Kami datang, kami lihat, kami komentari. Berlaku untuk semua video Anda. Kita hari ini akan bicara tentang Bos Sontoloyo. Ya, Bos Sontoloyo. Anda pernah mendengar? Itu adalah julukan dari Mardigu Wowi Prasetyo. Ya, Mardigu Wowi Prasetyo. Saya sudah baca bukunya tiga, cuman ini saya tunjukkan dua. Pikiran-pikiran dia itu betul-betul seorang nasionalisme, ya, tapi tidak jatuh pada yang sifatnya terlalu berlebihan. Dia pingin nation kita itu bisa bicara di tingkat internasional. Ini sangat menarik. Jadi perlu kita reaksikan, ya, kita reaksikan. Kemudian kalau bisa kita tularkan seperti virus COVID menulari dunia kita sekarang ini. Karena ini penting, karena kita akan menuju Indonesia 100 tahun di 2045. Jadi channel ini akan terus menyuarakan ide-ide dan pikiran Bos Sontoloyo. Ini tahun 2020. Tepatkah kalau 2020 dikatakan sebagai annus horribilis, tahun yang mengerikan? Seperti itu speech-nya dari Elizabeth II, bro. Pada tahun 92, akhir tahun dia mengucapkan dan dunia goncang. Karena di tahun itu ya, Inggris, kerajaan Inggris, anak menantunya cerai. Pangeran Andrew. Dua masalah yang horrible. Terus Putri Anne juga cerai. Dan berapa hari sebelumnya Buckingham Palace itu ada bagian yang terbakar. Apakah 2020 menurut Bro Wowi annus horribilis? Jadi annus itu adalah tahun. Horribilis adalah mengerikan. Tahun yang mengerikan, terrible dan horrible dan lain sebagainya. Jadi apakah tahun 2020 masuk kategori annus horribilis? Saya pribadi rasanya belum. Jadi puncaknya mungkin 2001, 2022 tetap. Oke, hal pertama yang mau kita bahas adalah tentang cerita yang akhir-akhir ini cukup membuat perhatian kita terkuras. Contohnya tentang vaksinasi COVID-19 yang kira-kira sebulan lagi akan jatuh kadaluarsa. Jadi sebulan lagi kadaluarsa, lalu kita pemerintah mengejar untuk memvaksin sebanyak mungkin yang bisa. Tapi Wowi agak sedikit mengkhawatirkan karena bisa saja itu hanya sekedar placebo vaksin, atau bahasa Indonesianya vaksin kosong. Kita dengar pendapatnya. Nah ini work from home, school from home, menghindari kontak. Itu dehumanisasi. Dilarang salaman, menutup senyum, ya Pak. Semua itu memang itu memang. Nah, terus itu step berikutnya adalah ini yang kita minta maaf. Kita bicara vaksin. Nah, apakah vaksin ini menyembuh? Ini saya bisa bilang ini placebo vaksin. Vitamin C dosis tinggi dikasih itu dah ini. Imunitasnya tidak seimun gini. Orang yang OTG selesai dia ada imunitas tumbuh. Kekebalan. Ada orang yang bergejala sembuh, dia punya antibodi kekebalan. Ini lebih tinggi yang ini daripada vaksin. OTG setelah sembuh dengan yang bergejala sembuh lebih tinggi yang bergejala. Bener kan? Itu sunatullah lah, hukum alam lah. Ya kan? Nah, vaksin ini tidak lebih baik dari yang OTG. Dari plasmanya? Bukan, ini bicara vaksin nih. Vaksin, antibodinya ya? Antibodinya tidak lebih tinggi. Itu yang kita sebut placebo vaksin. Dari vaksin. Gitu ya. Jadi saat ini tahapnya itu. Tahapnya ini selama setahun kemudian. Tapi tetap kok banyak yang tumbang. Oke. Kita
akan lebih tajam lagi. Jadi Bos Sontoloyo juga membuat solusi. Jadi dia bukan hanya sekedar mengkritik pemerintah, tapi dia juga buat solusi. Dia mengatakan bahwa untuk mengatasi pandemi COVID-19 Indonesia cukup mudah. Cukup pemerintah mensubsidi setiap rakyat, setiap kepala keluarga dengan vitamin dosis tinggi, dan kemudian setiap yang sembuh dari COVID mendonorkan plasmanya, ya, darahnya didonorkan. Itu sudah solusi dan COVID bisa diatasi dengan cepat. Tapi ternyata pendapat ini bisa membuat produsen vaksin kebakaran jenggot. Coba kita dengar pendapatnya lagi. Dan itu man-made disaster. Karena diatur ya. Man-made disaster. Ini pun sama. Bro, salah nggak kalau saya bilang nggak usahlah kita bertengkar tentang apakah ini teori konspirasi, apakah ini alami. Karena yang harus kita lakukan untuk menghadapi tetap 3M itu. Tetap. Ya, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Bersih. Iya, okay. Itu benar. Itu benar. Jadi nggak usah lah. Jadi gerakan anti masker itu totally. Oh enggak. Kita pro life ya. Kita Pro mendukung life. semua manusia untuk hidup lebih Iya. panjang dari semuanya. Jadi tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap bersih. Dan kalau sakit, untuk yang berat tetap plasma. Jadi saya ini challenge, kadang-kadang men-challenge pemerintah, men-challenge dunia, kadang-kadang ingin hilangkan COVID. Benar? Iya. Saya ini bukan anti vaksin, tapi saya pro vitamin. Jadi kita tahu kita mahal sekali vaksin itu. Daripada rakyat kita dikasih vaksin, mendingan rakyatnya dikasih vitamin. Vitamin C, vitamin D, vitamin dosis tinggi. Dosis tinggi semua. Atau kasih plasma. Kalau sakit dikasih plasma. Ya, saya kemarin ngewawancarain juga Dr. Khairul Hadi, yang murid kita di Solo itu seorang dokter kulit yang tiba-tiba kena. Dan di tengah dyingnya, parah, dia lebih parah dari lu lah. Saturasinya udah saturasi udah turun luar biasa. Dan dia bilang sebenarnya kalau saja kan ada 470 ribuan orang Indonesia yang sembuh. Sudah sembuh sama COVID. 50% aja mendonorkan darahnya, plasma darahnya, we can save a lot of lives. Nah, tapi kan yang punya vaksin rugi dong, brother. Kalau gua importir vaksin, lu promosiin plasma, cemana kau ini? Jangan begitu lah. Aduh, ini nyawa manusia, bro. Iya. Kantau sama fulus sama cuan. Demikian video reaction dari Crypto Kisaran News. Mudah-mudahan bermanfaat, karena sekali lagi Crypto Kisaran News akan memperjuangkan, akan menularkan, akan menyebarkan kemana saja pikiran-pikiran Bos Sontoloyo alias Mardigu Wowi Prasetyo, karena pikiran-pikiran dia adalah pikiran nasionalisme menuju ke arah global, menuju tinggal landas, bukan sekedar copinisme. Dan membuat anak sekarang alias yang berusia 35 tahun ke bawah itu tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana nation threat, mana nation interest, mana survival of the nation. Nggak paham mereka? Nggak paham. Jadi, memang tidak di-feeding? Tidak di-feeding. Bahkan kita tanya yang pertanyaan sederhana, tinggi mana human right sama nation right? Itu mereka nggak bisa ngebedain. Karena mereka sudah di-feed bahwa human right lebih tinggi daripada nation right. Padahal untuk membuat negara ini intact, utuh dan segala macam, nation right harus didulukan. Tanpa harus membantai seseorang dua. Nah, ini karena dibalik-balik, sekali lagi ini adalah tool untuk membuat penaklukan sebuah negara. Jadi dulu tuh perang adalah... Ini apa? Invasi tanpa perang. Yes. Dan itulah yang dulu sejak tahun mungkin 45 adalah perang militer terakhir. Kategori sekarang ini adalah perang juga. Sekarang ini perang juga, cuma bukan military. Ada perang ideologi, ada perang ekonomi, ada trade war, ada biological war seperti COVID gitu ya. Ini Mas Wowi mengatakannya biological warfare. Jadi si COVID ini. Nah, sekarang kita mundur nih. Siapa sih yang launch pertama gitu, yang meluncurkan pertama? Apakah ini state atau negara atau sekelompok orang gitu ya. Nah, makanya kita pikir kenapa sih Bosman ini ngotot ini globalis, ini nasionalis, sehingga bagi mereka globalis ini abstrak.
apa sih ini, ada bendanya nggak sih, gitu ya. Gitu. Nah, kita mau urai pelan dulu supaya nanti mengerti kenapa si Bosman ini mengingatkan, kenapa kita bilang bahwa nasionalis itu penting. Kenapa saya suka Trump? Karena Trump nasionalis. Kenapa saya suka Bernie Sanders walaupun dia Demokrat? Dia nasionalis gitu ya. Kenapa saya nggak suka misalnya Hillary Clinton, saya nggak suka Obama dalam arti bernegara? Karena mereka globalis. Karena mereka globalis, termasuk Biden gitu ya. Demi globalis itu. Dan tiga nama ini, sorry saya potong. Tiga nama ini yang dituduh di balik apa gerakan ini ya bro ya, konspirasi ini. Contohnya adalah ISIS. ISIS itu ciptaan mereka bertiga ini. Suatu Obama jadi presiden, Hillary jadi menteri luar negeri, Biden jadi wakilnya, dan belat sekali, berdarah sekali. Oke. Nah, zaman Trump 4 tahun ini, single bullet aja nggak pernah meluncur. Trump nggak suka perang. Dia punya perang lain, itu perang dagang. Jadi saya pro yang begini, ya. Jadi ini bukan pro Trump sebagai individu yang asshole. Itu kan individu dia, tapi cara dia bernegara itu benar menurut Mas Wowi. Negaranya, nasionalismenya tumbuh. Itulah sebabnya Mas Wowi memprediksi, barangkali sangat subjektif, Trump harus menang atau akan menang. Trump berusaha untuk menang.